In here, in here aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa ke sini Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi, hanya di NET. Tiga bocah di Pasuruan tewas tertabrak truk. Penerimaan peserta didik baru di Jawa Timur kembali dibuka untuk tahap 2. Para nelayan di Pasuruan gelar tradisi unik dengan berenang menggunakan batang kayu. Apa kabar? Saatnya kita kembali semangat untuk menjalankan berbagai rutinitas setelah melewati libur di hari Minggu. Dan hari ini, Senin 10 Juli 2017, Jatim kembali hadir dengan berbagai informasi penting serta inspiratif dari berbagai kota di Jawa Timur. Kulo Nini Taliana, dan inilah Jatim selengkapnya. Kita awali informasi pertama dari Pasuruan. Tabrakan sepeda motor dengan truk terjadi di kawasan Keraton Pasuruan. 3 bocah tewas dalam kecelakaan ini. Kecelakaan bermula saat 3 korban yang mengendarai sepeda motor Jupiter melaju di kawasan Jalan Raya Pojentrek, Kecamatan Keraton Pasuruan dari arah timur dengan kecepatan tinggi. Berniat menghindari lubang jalan, korban akhirnya keluar dari marka dan tertabrak dengan truk yang melaju dari arah berlawanan. 2 korban yang merupakan kakak beradik tewas di lokasi kejadian, yakni Eka Purnama, siswa kelas 5 SD, dan Nuril Mufida, siswi sekolah menengah pertama, warga Desa Kebotohan, Kecamatan Keraton Pasuruan. Sementara satu lainnya, yakni Yuni Ayu Lestari, meninggal saat dirawat di rumah sakit. Bonceng 3. Ditabrak apa ya tadi itu? Trek. Ini treknya. Keadaan sepi atau gimana tadi itu? Ya, banyak mobil, banyak. Oh, mobil banyak. Itu siswa semua ya? Yang dua pakai seragam SMP. Akibat kecelakaan ini, lalu lintas sempat alami kemacetan panjang. Sementara, selain amankan sopir truk, polisi dari Mapolresta Pasuruan juga lakukan olah tempat kejadian perkara guna penyelidikan lanjutan. Muhammad Fahmi melaporkan untuk NET. Sebuah truk mengangkut beras di Tuban masuk jurang dan menimpa rumah warga. Akibatnya 1 orang tewas dan 3 lainnya terluka. Minggu siang, sebuah truk pengangkut beras di Tuban tergelincir masuk jurang sedalam 4 meter dan menimpa rumah warga. Diduga, supir truk tidak dapat mengendalikan kemudi di jalan turunan menikung. Akibat kejadian, penumpang truk bernama Rasti tewas dalam perjalanan ke rumah sakit Bojonegoro. Sementara 3 penumpang lain yang terluka dilarikan ke Puskesmas Trengel. Kasus kecelakaan truk masuk jurang ini kini ditangani Satlantas Polres Tuban. Kendaraan muat beras dari arah atas, diduga mungkin kurang konsentrasi, namun dengan beralasan remnya blong, dia kemudian menabrak pohon untuk menghindari daripada nabrak kendaraan depannya, siap banting, nabrak pohon dan masuk ke jurang. Sebuah SPBU di Lamongan terbakar. Kebakaran terjadi akibat selang pengisi BBM tersangkut mobil pelanggan.
Inilah detik-detik terbakarnya SPBU di Paciran, Kabupaten Lamongan yang terjadi Kamis malam. Kebakaran diduga akibat kelalaian pengemudi yang mengisi BBM. Pengemudi menyalakan mobil dan meninggalkan SPBU dengan selang masih menempel di tangki mobil. Pengemudi mobil Khairul Asma langsung dimintai keterangan di Polsek Paciran. Sementara pegawai SPBU sendiri sudah menjalankan pengisian BBM sesuai prosedur. Insiden terbakarnya SPBU sudah diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Saya tengok di digital sudah 200. Saya lihat ke belakang juga sudah ada petugas yang lewat. Akhirnya saya jalan gitu Mas. Tapi sudah jalan kok ada gebrak-gebrak. Saya lihat ke belakang sudah terbakar, saya pergi. Itu apa yang terbakar? Mesinnya itu terseret. Iya. Sebuah gudang pabrik triplek di Kabupaten Trenggalek terbakar. Selain bangunan, kobaran api juga menghanguskan ratusan kubik bahan triplek. Petugas pemadam kebakaran terpaksa harus merusak dinding gudang agar bisa lebih leluasa memadamkan kobaran api di dalamnya. Kebakaran gudang pabrik triplek di Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek ini terjadi pada Jumat siang. Api diduga berasal dari ruang pengeringan. Awalnya di dalam itu ada asap, tidak tahu asap itu dari mana, mungkin dari percikan api yang dari tungku. Kemudian langsung diantisipasi, langsung dipadamkan. Ternyata dengan alat yang manual itu tidak mampu, sedangkan api pun membesarnya lebih cepat. Selain bangunan, api juga menghanguskan ratusan kubik bahan triplek. Eko Nugroho melaporkan untuk NET. Penerimaan peserta didik baru di Jawa Timur kembali dibuka untuk tahap 2. Informasi lengkapnya sesaat lagi, tetaplah di NET. Manfaat di balik makanan dan minuman kaya gizi. Bagaimana sih membuat makanan yang sehat dan bagaimana pula mendapatkannya? Ragam olahan untuk ciptakan solusi. Kadang-kadang kita suka males ya kalau harus makan buah dalam kondisi utuh. Nah, buah kering ini bisa menjadi solusi. Paduan gaya hidup sehat bersama Wonder Food. Senin sampai Jumat jam 2 siang. Hanya di NET. Welcome back to Comment. Jalan ke pasar rumput. Kuda laut makannya apa? Rumput laut. Betul. Itu logika aja. Betul. Emang cinta kadang-kadang tak ada logika. Jangan bikin menarik. Kalau di era 90-an itu kata-kata yang sering banyak keluar tuh apa sih sebenarnya? Ada the bomb ya. Habis the bomb harusnya ada bling-bling nih. Bling-bling itu bukan yang dipetik. Bling-bling. Yo, di sini ada tong, yo. Melepas penat dengan aksi para komedian favoritmu. Lu sekolah di mana sih? Mau apa? Orang lain tuh pakai centong, apa kayak lu cenok semen gimana sih? Liatin terus, titiknya lihat. Anda udah mulai puyeng? Oke, bangun. Ngapain sih? Hipnotis. Diem aja lu, Ron. Nih bukain dong, gua panas. Selamat menonton dan semoga bisa menahan tawa. Komedi Nightlife hanya di NET. Alright, we're back on Breakout, still with Jessie J. Darwin right next to me, man. Sekarang gue lagi duduk bareng sama Omi. Simple Plan. What's going on? How are you doing? Everything great, man. Keep watching Breakout, the #1 music show. Thank you, bro. Thanks a lot. Thanks a lot. Breakout hanya di NET. Dengan Mbak Tantri ya? Iya, betul. Kita kan mau olahraga. Udah janji kan berdua, ayo. Udah, jangan manja. Hari ini aku akan gembar kamu. Tapi mohon maaf, naik motornya nggak bisa bertiga. Siapa yang bertiga, Mas? Mbak,
Itu pacarnya? Iya, saya tuh mau ngajarin pacar saya tuh supaya kuat sama sehat dan fisiknya oke, Mas. Lihat kayak saya nih, segar olahraga mulu. Ayo sayang, semangat! Dikit lagi! Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Ini semua saya servis pokoknya. Iya, makasih. Aduh, dia punya. Lengkapi sarapan pagi Anda dengan canda tawa Andre dan Hesti. Tembus tapi tidak bocor ya. Banyak info menarik yang bikin happy. Ini buat perlombaan sirkus. Ini lompat jangkrik masuk sini. Iya. Tapi pagi-pagi semangat. Semangat pagi bersama Pagi-Pagi, hanya di NET. Ya, penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahap pertama di Jawa Timur telah berakhir. Sementara untuk sekolah menengah kejuruan atau SMK yang masih kekurangan murid atau belum memenuhi pagu, penerimaan kembali dibuka untuk tahap 2. Sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahap pertama di Jawa Timur telah berakhir. Dari hasil evaluasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan tim penerimaan siswa baru SMA SMK Sabtu pagi, rencananya akan dibuka kembali pendaftaran online tahap kedua. Pendaftaran online tahap kedua dikhususkan untuk penerimaan siswa di sekolah menengah kejuruan yang masih kekurangan murid atau belum memenuhi pagu. Sementara untuk sekolah menengah umum se-Jawa Timur sudah terpenuhi semua kuotanya. Sisanya hanya berapa persen saja, dan itu kebanyakan di SMK. Ya. SMK yang mungkin ada jurusan dianggap tidak favorit atau jurusan-jurusan yang tidak diminati, ya, ini yang mungkin bisa dimunculkan itu. PPDB online tahap kedua se-Jawa Timur akan digelar Senin hingga Selasa 11 dan 12 Juli mendatang. Penerimaan peserta didik baru secara online tahun 2017 ini berbeda dengan tahun lalu. Dengan menyertakan sistem zonasi, murid hanya bisa mendaftar di sekolah yang zonanya sudah ditentukan. Selain itu, penerimaan siswa juga tak hanya berdasarkan nilai akademik, melainkan juga non-akademik, di antaranya untuk disabilitas dan berkebutuhan khusus. Sony Misdananto melaporkan untuk NET. Ya, karena dibukanya penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahap 2 ini, kuota siswa baru yang diterima SMA dan SMK di Jawa Timur secara online memang belum mencapai target. Nah, diharapkan dengan PPDB tahap kedua ini bisa segera penuhi pagu setiap sekolah. Hari terakhir pendaftaran siswa baru untuk SMA dan SMK digelar serentak di Jawa Timur secara online. Sistem tersebut dapat diakses di mana saja oleh calon siswa dari dalam maupun luar zona sekolah tujuan. Hal itu dilakukan agar siswa dari pusat maupun pinggiran kota dapat memenuhi kuota sekolah yang selama ini tak terpenuhi. Apabila tak mencapai target, Dinas Pendidikan akan mengusulkan 2 opsi penerimaan siswa, yakni secara reguler dan mandiri berdasarkan nilai hasil ujian tingkat SMP. Meski demikian, pemerintah berharap sistem pendaftaran online dapat memenuhi kekurangan pagu sekolah tersebut. Dan saya berharap juga nanti hari ini bisa terpenuhi semua, ya. Jadi tidak perlu ada perpanjangan, ya, atau mungkin pemenuhan pagu, ya sudah insya Allah terpenuhi semua. Di samping mengejar pemenuhan kuota sekolah, pemerintah juga mengimbau kepada siswa yang tak diterima di sekolah negeri untuk melanjutkan ke sekolah swasta yang kualitas pendidikannya terus meningkat. Sony Misdananto melaporkan untuk NET. Meski ada pro dan kontra terkait program sekolah 5 hari yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, namun sosialisasi terus dilakukan di sejumlah daerah. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menegaskan tidak akan membatalkan program sekolah 5 hari. Untuk sementara, program tersebut akan diterapkan pada sekolah-sekolah yang telah siap dan tidak memaksa bagi sekolah yang belum siap menerapkannya.
Ya tidak dipaksakan, tidak boleh dipaksa. Besok saya ke NTB bersama provinsi yang sudah siap itu kemarin saya anak dari reguler ini. Dan itu juga si Jokowi. Penerapannya kan bertahap. Jadi mana yang sudah siap ya silahkan dilaksanakan. Kalau belum siap tidak boleh dipaksakan. Terkait nanti ada perpres dari presiden gimana Pak? Perpres itu untuk memperkuat sebagai payung hukum karena nanti akan ada tambahan-tambahan di dalam peraturan itu dengan menampung berbagai macam usulan dari berbagai pihak. Sekarang sedang diproses. Tapi kan izin prakarsa pengusulan peraturannya kan juga dari Kemendikbud. Kita beralih ke informasi lain, Kementerian Agama nyatakan kesiapan Haji Indonesia tahun 2017 hampir 100%. Saat ini panitia haji hanya fokus pada pengurusan dokumen perjalanan para jemaah. Sabtu siang, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin nyatakan kesiapan Haji Indonesia tahun 2017 ini hampir final. Hal ini disampaikan saat meninjau kesiapan asrama haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. Kesiapan penginapan hingga makan para calon jemaah haji telah rampung. Saat ini panitia hanya fokus pada dokumen-dokumen keberangkatan para jemaah. Tinggal sekarang konsentrasinya di tanah air, yaitu khusus dalam hal dokumentasi perjalanan, dalam hal paspor dan visa-visa yang harus segera diselesaikan secara bertahap. Karena jumlah kita sekarang mengalami penambahan yang luar biasa. Dibanding tahun lalu penambahannya saja itu 52.200 orang karena total kuota kita adalah 221.000. Di musim haji tahun ini kloter pertama Indonesia akan mulai diberangkatkan pada tanggal 28 Juli 2017. Sedangkan para jamaah calon haji mulai masuk ke asrama haji pada tanggal 27 Juli 2017. Sony Misdananto melaporkan untuk NET. Di segmen selanjutnya kami akan ajak Anda ke Kota Batu, tepatnya di wahana wisata Eco Park. Ada apa saja di sana? Sesaat lagi, NET Jatim segera kembali. Mencicipi berbagai masakan dalam nuansa yang berbeda bersama Pepi. Boleh nanya ini kenapa namanya soto Betawi Haji Ma'ruf? Rasanya unik, tapi enak. Rasa lemon dalam air es memberikan semangat baru untuk makan lagi. Tahu gejrot! Mari menyusuri jejak kuliner Indonesia. Oke Food, setiap Senin sampai Jumat jam 2:30 sore, hanya di NET. Boleh ini semua saya servis pokoknya. Iya, makasih. Aduh, dia punya. Lengkapi sarapan pagi Anda dengan canda tawa Andre dan Hesti. Tembus tapi tidak bocor ya. Banyak info menarik yang bikin happy. Ini perlombaan sirkus. Ini lompat jangkrik masuk sini. Iya. Tetap di pagi-pagi. Semangat pagi bersama Pagi-Pagi, hanya di NET. Akurat dalam mengkaji. Pesawat Super Tucano milik TNI Angkatan Udara jatuh dan saat ini proses evakuasi pesawat masih berlangsung. Menyampaikan dengan presisi. Di Kabupaten Solok, longsor sebabkan akses lintas Sumatera terputus. Sebabnya karena curah hujan yang tinggi, 2 malam turun hujan deras. Merangkum peristiwa dari berbagai aspek. Pantauan lalu lintas di ibu kota. Jalan MT Haryono masih terlihat padat. Saya Rahma Hayiningdia. Dan saya Fani Kuskono, terima kasih. NET 16, setiap hari jam 4 sore, hanya di NET. Cuma di sini, kelas yang gak pernah sepi. Berhenti! Sebagai guru yang baik, Pak Budi gak pernah kena marah kepala sekolah. Tuh. Pak Budi jangan cuma ngomong betal betul terus dong. Meskipun budaya di sini berbeda-beda, tapi semuanya bertujuan sama. Saling berkawan dan menghormati. Kamu ini memang sahabat yang baik. Terima kasih. Kelas Internasional Season 3, hanya di NET. Melepas penat dengan aksi para komedian favoritmu. Lu sekolah di mana sih? Mau apa? Orang lain tuh pakai centong, apa kayak lu cenok semen gimana sih? Liatin terus, titiknya lihat. Anda udah mulai puyeng?
Oke, bangun. Ngapain sih? Hipnotis. Diem aja lu, Ron. Nih bukain dong, gua panas. Selamat menonton dan semoga bisa menahan tawa. Komedi Nightlife hanya di Net. Obrolan menarik yang semakin berkelas. Yang bener, Pak. Lebih unik. Anda punya ijazah SD nggak? Oh, tidak, Dek. Susah dong kalau begitu mau kerja. Udah, Anda jangan marah kalau ngomong. Lebih lucu. Rambut udah keren, ya kan? Makasih loh. Hari ini kok kelihatan ganteng sih? Hari ini. Dan pastinya kini hadir lebih lama. Bener. Mewarnai malam hari Anda di Ini Talk Show. Hanya di Net. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di Net. Terima kasih Anda masih bersama Net Jatim. Bicara tentang Kota Batu memang tak ada habisnya ya. Selain suasananya memang asri, di Batu juga banyak tempat wisatanya. Dan kali ini kami akan ajak Anda untuk berpetualang di wahana wisata Eco Park. Ada apa saja di sana? Berikut informasinya. Merpatinya banyak banget. Begitu diberi pakan, semuanya langsung kumpul menghampiri kami. Sienna masih takut-takut tuh. Gak usah takut ya nak, merpatinya baik kok. Merpati-merpati di sini ternyata bisa diajak kompromi untuk foto-foto bareng loh, seru kan? Karena ada kipernya. Jadi mas kipernya ini dia yang mengarahkan si merpati-merpati ini untuk bisa foto-foto sama kita. Yap, foto dengan latar merpati berterbangan jadi salah satu atraksi seru di Eco Green Park, tempat wisata edukasi di Kota Batu, Jawa Timur. Foto ramai-ramai, berdua, atau sendiri, bebas. Sesuai namanya, wahana wisata ini usung konsep ramah lingkungan. Uniknya di sini nih kita kalau mau muter-muter bisa naik ini nih yang namanya e-bike. Jadi nggak perlu capek-capek jalan kaki karena areanya tuh sangat luas, ada 6 hektar. Enak kan? Wah, suasananya asri banget. Gak rugi deh ajak si kecil ke sini. Mereka bisa belajar lebih peduli lingkungan dengan cara menyenangkan. Soal daur ulang benda tak terpakai misalnya. Ini kreatif banget ini. Jadi gajah tapi terbuat dari banyak sekali TV-TV yang gak kepake. Bagus ya? Oh iya, ada 35 zona edukasi di sini. Ini salah satunya, zona koleksi serangga dari berbagai negara. Gimana tangan? Kadalnya? Gitu ya? Nih. What's that? Sienna, look, what's that? Kalau yang ini namanya zona walking bird. Si kecil bisa mengenal ragam jenis burung berukuran besar. Ada kasuari, emu, bangau hitam, dan masih banyak lagi. Sana lihat. Tuh, ada ibu siapa
Ibu siapa nih? Halo Ibu. Halo. Saya Nila, ini Sienna. Halo Sienna, saya dengan Dokter Elvi, dokter hewan di sini. Wow, dokter hewan Sienna. Halo dokter. Ini bagus sekali, ini meraknya ada banyak. Ini ada merak Jawa, kita punya 21 ekor. Di sini berkembang biak. Bedanya merak jantan dan betina mungkin? Enggak tahu apa tuh bedanya. Jadi bedanya merak jantan dan betina, kalau merak jantan dia berekor panjang. Kalau merak betina dia ekornya pendek. Fungsinya untuk menarik perhatian si betinanya saat musim kawin. Bertemu burung merak jadi pengalaman pertama Sienna loh. Yang ini merak Jawa. Nah, kalau yang ini jenis merak India. Bulunya indah ya. Asiknya lagi, kita bisa interaksi dan foto-foto. Sayang Siennanya belum akrab. Gagal deh foto-fotonya. Ini saya sama Sienna mau masuk ke dalam hutan dan ceritanya kita mau melindungi hutan dengan nembak-nembakin para pemburu. Wow, yuk Sienna. Wah, pakai laser loh, keren banget. Berbekal pistol sensor, saya dan Sienna mau melindungi hutan, memberantas para pemburu dan penebang liar. Walau cuma wahana permainan, pesan yang ingin disampaikan bagus buat si kecil. Bahwa mereka harus mencintai alam dan tidak boleh merusaknya. Puas bermain jadi pelindung hutan, Sienna lanjut main tembak-tembakan air. Anak Mimi gak ada capeknya. Harus siap-siap basah nih. Oh iya, seluruh wahana permainan di sini bisa dinikmati dengan membeli tiket seharga Rp70.000. Tapi belum termasuk harga sewa e-bike ya. Kalau berencana jalan-jalan ke Kota Batu, mampir ke sini jadi alternatif menarik. Bukan hanya si kecil, kita para orang tua juga bisa dapat wawasan baru tentang lingkungan. Wah, seru sekali. Ya, memang tempat wisata di Kota Batu ini selalu punya daya tarik tersendiri ya untuk dikunjungi. Dengan kata lain, banyak wisatawan yang makin banyak menuju ke kota ini. Harapannya ke depan ketika tempat wisata juga makin banyak bertambah, diimbangi juga dengan akses jalan yang juga ditambah. Karena kalau long weekend lumayan ya mengurangi kemacetan. Selanjutnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi tegaskan tidak akan batalkan program sekolah 5 hari. Simak informasinya sesaat lagi. Good to be here again and again, tentunya di Entertainment News. Berbagai berita menarik dari seluruh dunia dapat Anda temui di sini. Kami punya informasinya untuk Anda. Wow, seru nih kayaknya ya. Berisi sajian informatif yang dikemas secara atraktif. Yang pastinya sesuai pakan. No gossip. Ini kacang disco juga. Kalau makan ini pasti disco. Jangan lewatkan berita terkini di Entertainment News. Hanya di NET. Manfaat di balik makanan dan minuman kaya gizi. Bagaimana sih membuat makanan yang sehat dan bagaimana pula mendapatkannya? Ragam olahan untuk ciptakan solusi. Kadang-kadang kita suka males ya kalau harus makan buah dalam kondisi utuh. Nah, buah kering ini bisa menjadi solusi. Paduan gaya hidup sehat bersama Wonder Food. Senin sampai Jumat jam 2 siang. Hanya di NET. Dengan Mbak Tantri ya? Iya, betul. Kita kan mau olahraga. Udah janji kan berdua? Ayo. Udah, jangan manja. Hari ini aku akan gembar kamu. Tapi mohon maaf, naik motornya nggak bisa bertiga. Siapa yang bertiga, Mas? Mbak, itu pacarnya? Iya, saya tuh mau ngajarin pacar saya tuh supaya kuat sama sehat dan fisiknya oke, Mas. Lihat kayak saya nih, segar olahraga mulu. Ayo sayang, semangat! Dikit lagi!
obrolan menarik yang semakin berkelas. Yang bener, Pak. Lebih unik. Anda punya ijazah SD nggak? Oh, tidak, Dek. Susah dong kalau begitu mau kerja. Udah, Anda jangan marah kalau memang susah. Lebih lucu. Rambut udah keren, ya kan? Kasih loh. Hari ini kok kelihatan ganteng sih? Hari ini. Dan pastinya kini hadir lebih lama. Bener. Mewarnai malam hari Anda di Ini Talk Show. Hanya di Net. Cuma di sini kelas yang gak pernah sepi. Berhenti! Sebagai guru yang baik, Pak Budi gak pernah kena marah kepala sekolah. Pak Budi jangan cuma ngomong betul terus dong. Meskipun budaya di sini berbeda-beda, tapi semuanya bertujuan sama. Saling berkawan dan menghormati. Kamu ini memang sahabat yang baik. Terima kasih. Kelas Internasional Season 3 hanya di Net. Jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki mengganggu aktivitas warga. Saatnya buat perubahan. Upload video masalah yang ada di sekitarmu ke Net CJ. Video-video terpilih akan tayang di Net 10. Be the change demi Indonesia yang lebih baik. Masih di Nejat, sepeda motor dengan truk terjadi di kawasan Keraton Pasuruan. 3 bocah tewas dalam kecelakaan ini. Kecelakaan bermula saat 3 korban yang mengendarai sepeda motor Jupiter melaju di kawasan Jalan Raya Pojentrek, Kecamatan Keraton Pasuruan dari arah timur dengan kecepatan tinggi. Berniat menghindari lubang jalan, korban akhirnya keluar dari marka dan tertabrak dengan truk yang melaju dari arah berlawanan. 2 korban yang merupakan kakak beradik tewas di lokasi kejadian, yakni Eka Purnama, siswa kelas 5 SD, dan Nuril Mufida, siswi sekolah menengah pertama, warga Desa Kebotohan, Kecamatan Keraton Pasuruan. Sementara satu lainnya, yakni Yuni Ayu Lestari, meninggal saat dirawat di rumah sakit. Boncengan 3. Oh, ditabrak apa ya tadi itu? Trek, ini treknya. Keadaan sepi atau gimana tadi itu? Ya, banyak mobil, banyak. Oh, mobil banyak. Itu siswa semua ya? Yang dua pakai seragam SMP. Akibat kecelakaan ini, lalu lintas sempat alami kemacetan panjang. Sementara, selain amankan sopir truk, polisi dari Mapolresta Pasuruan juga lakukan olah tempat kejadian perkara guna penyelidikan lanjutan. Muhammad Fahmi melaporkan untuk Net. Sebuah truk pengangkut beras di Tuban masuk jurang dan menimpa rumah warga. Akibatnya 1 orang tewas dan 3 lainnya terluka. Minggu siang, sebuah truk pengangkut beras di Tuban tergelincir masuk jurang sedalam 4 meter dan menimpa rumah warga. Diduga supir truk tidak dapat mengendalikan kemudi di jalan turunan menikung. Akibat kejadian, penumpang truk bernama Rasti tewas dalam perjalanan ke rumah sakit Bojonegoro. Sementara 3 penumpang lain yang terluka dilarikan ke Puskesmas Rengel. Kasus kecelakaan truk masuk jurang ini kini ditangani Satlantas Polres Tuban. Kendaraan muat beras dari arah atas, diduga mungkin kurang konsentrasi, namun dengan beralasan remnya blong, dia kemudian menabrak pohon untuk menghindari daripada nabrak kendaraan depannya, siap banting, nabrak pohon dan masuk ke jurang. Sebuah SPBU di Lamongan terbakar. Kebakaran terjadi akibat selang pengisi BBM tersangkut mobil pelanggan. Inilah detik-detik terbakarnya SPBU di Paciran, Kabupaten Lamongan yang terjadi Kamis malam. Kebakaran diduga akibat kelalaian pengemudi yang mengisi BBM. Pengemudi menyalakan mobil dan meninggalkan SPBU dengan selang masih menempel di tangki mobil. Pengemudi mobil Khairul Asma langsung dimintai keterangan di Polsek Paciran.
Sementara pegawai SPBU sendiri sudah menjalankan pengisian BBM sesuai prosedur. Insiden terbakarnya SPBU sudah diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Saya tengok di digital sudah 200, saya lihat ke belakang juga sudah ada petugas yang lewat. Akhirnya saya jalan gitu Mas. Tapi sudah jalan kok ada gebrak-gebrak. Saya lihat ke belakang sudah terbakar, saya pergi. Itu apa yang terbakar? Mesinnya itu mesin terseret. Iya. Sebuah gudang pabrik triplek di Kabupaten Trenggalek terbakar. Selain bangunan, kobaran api juga menghanguskan ratusan kubik bahan triplek. Petugas pemadam kebakaran terpaksa harus merusak dinding gudang agar bisa lebih leluasa memadamkan kobaran api di dalamnya. Kebakaran gudang pabrik triplek di Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek ini terjadi pada Jumat siang. Api diduga berasal dari ruang pengeringan. Awalnya di dalam itu ada asap, tidak tahu asap itu dari mana, mungkin dari percikan api yang dari tungku. Kemudian langsung diantisipasi, langsung dipadamkan. Ternyata dengan alat yang manual itu tidak mampu, sedangkan api pun membesarnya lebih cepat. Selain bangunan, api juga menghanguskan ratusan kubik bahan triplek. Eko Nugroho melaporkan untuk NET. Ya, kita beralih ke informasi lain. Kementerian Agama nyatakan kesiapan Haji Indonesia tahun 2017 hampir 100%. Saat ini, panitia haji hanya fokus pada pengurusan dokumen perjalanan para jemaah. Sabtu siang, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin nyatakan kesiapan Haji Indonesia tahun 2017 ini hampir final. Hal ini disampaikan saat meninjau kesiapan asrama haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. Kesiapan penginapan hingga makan para calon jemaah haji telah rampung. Saat ini panitia hanya fokus pada dokumen-dokumen keberangkatan para jemaah. Tinggal sekarang konsentrasinya di tanah air, yaitu khusus dalam hal dokumentasi perjalanan, dalam hal paspor dan visa-visa yang harus segera diselesaikan secara bertahap. Karena jumlah kita sekarang mengalami penambahan yang luar biasa. Dibanding tahun lalu, penambahannya saja itu 52.200 orang, karena total kuota kita adalah 221.000. Di musim haji tahun ini, kloter pertama Indonesia akan mulai diberangkatkan pada tanggal 28 Juli 2017. Sedangkan para jamaah calon haji mulai masuk ke asrama haji pada tanggal 27 Juli 2017. Sony Misdananto melaporkan untuk NET. Meski ada pro dan kontra terkait program sekolah 5 hari yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, namun sosialisasi terus dilakukan di sejumlah daerah. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menegaskan tidak akan membatalkan program sekolah 5 hari. Untuk sementara, program tersebut akan diterapkan pada sekolah-sekolah yang telah siap dan tidak memaksa bagi sekolah yang belum siap menerapkannya. Ya, tidak dipaksakan, tidak perlu dipaksakan. Besok saya ke NTB bersama Pak Provinsi yang sudah siap, itu kemarin saya anak dari reguler ini. Dan itu juga aksi Jokowi JK. Penerapannya kan bertahap. Jadi mana yang sudah siap, ya silahkan dilaksanakan. Kalau belum siap, tidak boleh dipaksakan. Terkait nanti ada perpres dari Presiden gimana Pak? Perpres itu untuk memperkuat sebagai payung hukum, karena nanti akan ada tambahan-tambahan di dalam peraturan itu dengan menampung berbagai macam usulan dari berbagai pihak. Sekarang sedang diproses. Tapi kan izin prakarsa pengusulan peraturannya kan juga dari Kemendikbud. Ya, masih terkait pendidikan, penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahap pertama di Jawa Timur telah berakhir. Sementara untuk sekolah menengah kejuruan atau SMK yang masih kekurangan murid atau belum memenuhi pagu, penerimaan kembali dibuka untuk tahap 2.
Sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahap pertama di Jawa Timur telah berakhir. Dari hasil evaluasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan tim penerimaan siswa baru SMA SMK Sabtu pagi, rencananya akan dibuka kembali pendaftaran online tahap kedua. Pendaftaran online tahap kedua dikhususkan untuk penerimaan siswa di sekolah menengah kejuruan yang masih kekurangan murid atau belum memenuhi pagu. Sementara untuk sekolah menengah umum se-Jawa Timur sudah terpenuhi semua kuotanya. Sisanya hanya berapa persen saja, dan itu kebanyakan di SMK. Ya. SMK yang mungkin ada jurusan dianggap tidak favorit atau jurusan-jurusan yang tidak diminati, ya, ini yang mungkin bisa dimunculkan itu. PPDB online tahap kedua se-Jawa Timur akan digelar Senin hingga Selasa 11 dan 12 Juli mendatang. Penerimaan peserta didik baru secara online tahun 2017 ini berbeda dengan tahun lalu. Dengan menyertakan sistem zonasi, murid hanya bisa mendaftar di sekolah yang zonanya sudah ditentukan. Selain itu, penerimaan siswa juga tak hanya berdasarkan nilai akademik, melainkan juga non-akademik, di antaranya untuk disabilitas dan berkebutuhan khusus. Sony Misdananto melaporkan untuk NET. Ya, dibukanya penerimaan peserta didik baru tahap 2 karena kuota siswa baru yang diterima SMA dan SMK di Jawa Timur secara online ini belum mencapai target. Diharapkan dengan PPDB tahap 2 bisa segera penuhi pagu setiap sekolah. Hari terakhir pendaftaran siswa baru untuk SMA dan SMK digelar serentak di Jawa Timur secara online. Sistem tersebut dapat diakses di mana saja oleh calon siswa dari dalam maupun luar zona sekolah tujuan. Hal itu dilakukan agar siswa dari pusat maupun pinggiran kota dapat memenuhi kuota sekolah yang selama ini tak terpenuhi. Apabila tak mencapai target, Dinas Pendidikan akan mengusulkan 2 opsi penerimaan siswa, yakni secara reguler dan mandiri berdasarkan nilai hasil ujian tingkat SMP. Meski demikian, pemerintah berharap sistem pendaftaran online dapat memenuhi kekurangan pagu sekolah tersebut. Dan saya berharap juga nanti hari ini bisa terpenuhi semua, ya. Jadi tidak perlu ada perpanjangan, ya, atau mungkin pemenuhan pagu, ya sudah insya Allah terpenuhi semua. Di samping mengejar pemenuhan kuota sekolah, pemerintah juga mengimbau kepada siswa yang tak diterima di sekolah negeri untuk melanjutkan ke sekolah swasta yang kualitas pendidikannya terus meningkat. Sony Misdananto melaporkan untuk NET. Ya, jelang masa masuk sekolah, para penjahit sibuk menerima pesanan penjahitan seragam. Salah satunya penjahit difabel yang tinggal di Kota Malang, Endang Utami. Jelang hari pertama masuk sekolah, kesibukan penjahit baju sekolah meningkat. Begitu pula aktivitas Endang Utami saat ini. Di hari-hari biasa dalam sebulan ada 10 pakaian. Sedangkan jelang tahun ajaran baru sekolah, pesanan mencapai 35 pakaian. Mulai dari mengukur ukuran pakaian hingga menjahit, dilakukannya sendiri. Warga Kelurahan Bakalan, Malang, Jawa Timur ini merupakan penyandang disabilitas, namun hal itu tidak membatasinya dalam berkarya. Namun dengan keterbatasan tenaga, ia harus menolak pesanan yang membludak. Iya, sebenarnya butuh teman untuk lebih cepat untuk mobilitas. Kemarin ada keponakan yang bantu, sekarang pindah. Jadi ya saya kerja sendiri. Jadi mengurangi, saya ambil semua. Kalau sekiranya nggak nutut ya nggak saya terima. Hasil jahitan penyandang difabel ini juga tak kalah dibanding penjahit lainnya. Kalau dari sekolah dapat kain, terus kita jahitkan sendiri. Kebetulan Bu Endang udah sering jahitkan baju saya kalau mau kondangan. Kenapa milih jadi sini, Pak? Karena cocok dan anak saya juga sepertinya juga sudah cocok, jadinya udah nggak pindah-pindah lagi. Ongkos jahit pakaian di sini beragam, mulai dari Rp75.000 hingga Rp110.000. Dengan terus berkarya seperti ini, Endang berharap dapat menularkan semangatnya untuk para penderita disabilitas lainnya. Tutus Sugiarto melaporkan untuk NET. Selanjutnya, para nelayan di Pasuruan gelar tradisi unik dengan berenang menggunakan batang kayu. Sesaat lagi, tetap di NET Jatim. Semua saya servis pokoknya. Iya, makasih. Lengkapi sarapan pagi Anda dengan canda tawa Andre dan Hesti. Tembus tapi tidak bocor ya.
Banyak info menarik yang bikin happy. Ini perlombaan sirkus. Ini lompat jangkrik masuk sini. Iya. Tapi pagi-pagi Semangat! Semangat pagi bersama Pagi-Pagi hanya di Net. Halo good people. Berbagai berita menarik dari seluruh dunia dapat Anda temui di sini. Berisi sajian informatif yang dikemas secara atraktif. Yang pastinya sesuai fakta. No gossip. The Entertainment News hanya di Net. Jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki mengganggu aktivitas warga. Saatnya buat perubahan. Upload video masalah yang ada di sekitarmu ke Net CJ. Video-video terpilih akan tayang di Net 10. Be the change demi Indonesia yang lebih baik. Selamat malam. Menyajikan berbagai berita penting terhangat untuk menutup aktivitas. Presiden Joko Widodo sambut tim nasional sepak bola Indonesia di Istana Merdeka. Bank Indonesia luncurkan 11 jenis uang rupiah baru bergambar pahlawan nasional. Membahas lebih dalam dan mengemasnya secara ringan. Kapal pesiar atau yacht milik wisatawan Australia karam di Pantai Tedis Kupang, Nusa Tenggara Timur setelah dihantam gelombang. Saya Anjana Demira. Saya Dang Surya, terima kasih dan selamat malam. Net 24, hanya di Net. Cuma di sini, kelas yang gak pernah sepi. Berhenti! Sebagai guru yang baik, Pak Budi gak pernah kena marah kepala sekolah. Tuh, Pak Budi jangan cuma ngomong betul terus dong. Meskipun budaya di sini berbeda-beda, tapi semuanya bertujuan sama. Saling berkawan dan menghormati. Kamu ini memang sahabat yang baik. Terima kasih. Kelas Internasional Season 3, hanya di Net. Pemerintah Kota Surabaya menggelar Festival Budaya Dua Negara, yakni Festival Tari Remo dan Yosakoi 2017. Digelar yang ke-15 kalinya, acara juga turut mempromosikan Kota Surabaya di kancah internasional. Minggu siang, Festival Tari Remo dan Yosakoi diikuti 800 penari yang terbagi dalam 2 grup. Berlokasi di halaman Balai Kota Surabaya, Remo Indonesia dan tim dari Jepang tampil memukau. Bahkan Wali Kota Kochi, Seiya Okazaki juga turut ambil bagian untuk menarikan tarian Yosakoi lengkap kenakan busana tradisional Hapi. Seiya Okazaki pun mengapresiasi festival yang diadakan oleh pemerintah Kota Surabaya ini untuk saling mengenal budaya tradisional. もともと60年以上の歴史がありますよさこいがですね、このご当地の文化と融合して、素晴らしいこのスラバよさこいのお祭りになって。 Festival budaya serta parade ini pun turut mempromosikan wisata Kota Surabaya baik di tingkat nasional maupun internasional. Jadi kalau yang ini mereka juga akan membuat semacam hal yang sama di Kochi dan mungkin kita akan adakan saya coba motif di cross culture gitu. Bagi masyarakat, festival tarian tradisional antar dua negara ini sangat baik, khususnya untuk melestarikan tari remo serta mengenal budaya Jepang. Widawardana melaporkan untuk Net. Kelompok masyarakat sadar wisata Gunung Bromo di Probolinggo sajikan pagelaran tari kolosal di Lautan Pasir Bromo Tengger. Selain tari kolosal, juga ditampilkan puisi Kidung Tengger. Berlokasi di Lautan Pasir lereng kaldera, inilah Festival Eksotika Gunung Bromo. Festival yang digelar Sabtu petang ini diinisiasi oleh kelompok sadar wisata Tengger, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Festival tampilkan seni tari kolosal yang menceritakan kisah Joko Seger dan Roro Anteng yang dipercaya sebagai nenek moyang warga suku Tengger. Ini adalah kali pertama sajian tari kolosal digelar di hamparan pasir. Selain untuk menarik wisatawan, festival yang digelar 2 hari sejak Jumat merupakan rangkaian menyambut Hari Yadia Kasada atau Hari Upacara Sesembahan Masyarakat Tengger Senin dini hari esok. Selain tari kolosal, juga ditampilkan puisi Kidung Tengger yang dibacakan artis Ayusita. Seperti ritual yang selalu dilakukan oleh warga Tengger sendiri, bahwa setiap kali lagi
sekarang lagi rezeki baru yang jauh lebih banyak. Sajian tari yang dipadu dengan keindahan alam Bromo memberikan sensasi tersendiri bagi para wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Kalau saya terkesan sekali, soalnya saya baru lihat kali ini, ya seperti apa ya, dibandingkan untuk kegiatan-kegiatan yang di dalam gedung itu beda sekali. Ya karena apa? Saya lihat itu latar belakangnya kan dari Bromo sendiri udah bagus, terus kegiatannya kayak gini, itu banyak sekali menarik wisatawan, baik dari lokal maupun asing. Pemerintah Kabupaten Probolinggo sendiri optimal mendukung festival seni tari ini. Tujuannya untuk meningkatkan kunjungan wisata serta menjaga kelestarian budaya di kawasan warga Bromo. Manakala jazz gunung lebih identik dengan sajian yang eksklusif, kemudian dengan lagu-lagu, dengan penyanyi-penyanyi yang dari ibu kota. Eksotika Bromo ini kita ingin menampilkan kearifan lokal, budaya-budaya lokal di Kabupaten Probolinggo dan daerah-daerah lain tidak menutup kemungkinan. Festival ini akan digelar rutin setiap tahun, yakni setiap perayaan Yadnya Kasada atau Hari Raya bagi umat Hindu suku Tengger. Selain untuk promosi budaya dan mendongkrak wisatawan ke Probolinggo, gelaran ini juga bertujuan menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Terlebih lagi umat Hindu di kawasan Gunung Bromo Tengger. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET. Tidak hanya di Probolinggo, warga pesisir Kabupaten Pasuruan juga punya tradisi unik, yaitu tradisi berenang yang digelar setahun sekali. Namanya tradisi Pak Tompa. Tak hanya sebagai hiburan, tradisi ini dulunya merupakan cara para nelayan untuk menyelamatkan diri ketika mengalami musibah di laut. Ribuan warga pesisir pantai Desa Jatirejo, Pasuruan, Jawa Timur, memadati pelabuhan pelelangan ikan setempat Minggu pagi. Mereka menyaksikan tradisi tahunan Patompak, sebuah lomba berenang tradisional dengan menggunakan batang bambu. Menggunakan batang bambu sepanjang 3 meter, 60 peserta beradu cepat berenang di lintasan sepanjang 150 meter. Kekuatan tangan dan keseimbangan mutlak diperlukan dalam lomba ini. Yang ditaruhkan itu napas, Pak. Napas nomor 1 yang ditaruhkan. Nomor 2 kekuatan. Itulah. Berapa meter ini, Pak? 150. Hadiahnya apa sih, Pak? Nggak ngerti hadiahnya. Katanya orang-orang itu TV. Lomba tradisional ini terinspirasi dari keterampilan wajib seorang nelayan jika mengalami kecelakaan di laut. Kalau ada misalnya kapal kerem atau apa, musibah-musibah di laut, ini masyarakat banyak yang persiapannya itu adalah bambu, bukan ban. Nah, mulai dulu, Pak. Mulai sejak dulu masyarakat ini sudah tradisional. Tak ada hadiah yang melimpah, namun peserta sangat antusias menjaga tradisi masyarakat pesisir Pasuruan. Rencananya lomba serupa digelar 3 bulan sekali untuk mempererat silaturahmi antar nelayan. Muhammad Fahmi melaporkan untuk NET. Umat Hindu Kediri minggu kemarin menggelar upacara Padiksan. Upacara ini untuk mengenalkan pendeta yang baru dinobatkan dan sekaligus sebagai ajang untuk mempererat tali silaturahmi antar warga. Beginilah kirap upacara Padiksan yang digelar umat Hindu di Desa Bangsongan, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri. Dengan membawa sesaji, ribuan umat Hindu berjalan menyusuri jalan desa yang jaraknya 3 km. Kirap semakin meriah dengan iringan musik gamelan, aksi reog Ponorogo, serta penampilan tari jaranan yang merupakan tari khas Kediri. Upacara Padiksan merupakan salah satu ritual yang dilakukan umat Hindu dalam rangka penyucian dari seorang pemangku menjadi sulinggih atau pendeta. Kali ini adalah Muji Rahayu yang telah dinobatkan menjadi pendeta baru dan mendapat gelar baru Albisika Ida Pandita Dharmika Sandi Kertajaya. Karena yang namanya pendeta kita, sulinggih kita, itu sangat terbatas. Padahal upacara yang dilaksanakan oleh umat Kabupaten Kediri itu sudah banyak sekali. Sehingga kita perlu tenaga baru atau sulinggih baru untuk memenuhi kebutuhan umat dalam melaksanakan
upacara persembahyangan. Selain harus memenuhi beberapa kriteria, seorang sulinggih memiliki tugas berat dan harus bertanggung jawab terhadap umat. Dengan adanya tugas yang seperti ini, kami mengajak bersama-sama elemen, jadi sehingga semua elemen kita bisa bersatu, saling membantu, sehingga yang dicita-citakan seluruh alam bisa menjadi damai akan terlaksana dan terwujud dengan kebersamaan. Hingga saat ini, di Kediri hanya terdapat 2 sulinggih untuk memimpin sekitar 15.000 umat Hindu di Kediri. Sulinggih ini akan memimpin jalannya upacara perkawinan, Hari Jadi Pura, Metatah atau potong gigi, dan upacara ngaben. Eko Nugroho melaporkan untuk NET. Tuntas sudah Net Jatim hari ini. Subscribe akun YouTube kami di www.youtube.com/netbirujatim. Kulo Ning Nitaliana pamit, matur suwun lan sugeng makaryo.